Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tensei Stara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua tuh bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gua tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 18. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 18. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Rimuru saat ini masih ada di negara Leon untuk memasang lingkaran sihir transfer. Rimuru pun bertemu dengan Leon yang terlihat kecewa karena Chloe tuh nggak ikut. Di sini Rimuru heran karena Leon tuh terlihat sangat lelah. Berdasarkan ekspresinya Leon, Rimuru curiga kalau itu semua adalah ulah Diablo. Leon pun akhirnya mengajak Rimuru untuk masuk ke kastilnya. Dari kejauhan, Diablo tuh udah memanggil nama Rimuru dan dia tuh menunduk. Gi di sini protes karena Rimuru terlalu lama dan Rimuru tuh malah menjadikan tempat Leon sebagai tempat terakhir dalam pemasangan lingkaran sihir. Rimuru bilang wilayah Leon tuh adalah wilayah yang paling aman. Wilayah Leon dijaga sama Gi dan Diablo, jadi wilayah Leon pasti aman. Makanya Rimuru tuh terakhir datang ke negara Leon. Walaupun kesal, Gi di sini mengganti topiknya. Gi senang karena Rimuru tuh memikirkan rencana darurat dengan cepat. Gi salut karena Rimuru tuh gak cuma mikirin negaranya sendiri, tapi juga mikirin negara orang lain. Di sini terjadi sedikit ketegangan karena Leon tuh membawa nama Chloe. Intinya di sini Leon tuh cemburu. Rimuru di sini mempertegas kalau dia tuh bukan loli siskon seperti Leon, jadi Leon tuh gak usah khawatir. Kata-kata itu membuat Leon jadi kesal dan itu membuat suasana jadi tegang. Ditambah lagi, Gi dan Diablo tuh malah memperkeruh keadaan. Diablo di sini mau menghajar Leon. Rimuru di sini menceramahi Diablo. Rimuru ingetin kalau misi Diablo tuh melindungi Leon, bukan melawan Leon. Diablo di sini dia tuh cemberut kecewa karena diceramahi Rimuru. Di sini diketahui juga ternyata tempat latihan Leon tuh rusak akibat pertarungan Diablo melawan Gi. Jadi kemarin Gi sangat bosan dan dia tuh akhirnya bertarung melawan Diablo untuk meredam kebosanan. Hasilnya tempat latihan Leon jadi rusak dan itu membuat Leon capek karena mengurusi dua iblis. Selain itu, Diablo juga sebelumnya tuh melakukan pertarungan melawan Mizari dan Rain. Intinya, Leon tuh sangat lelah karena para iblis tuh bertarung di wilayahnya. Di sini diketahui juga akibat pertarungan melawan Rain, sikap Rain tuh berubah terhadap Gi dan Rain tuh saat ini seperti memihak pada Diablo. Rimuru di sini nanya ke Diablo tentang apa yang terjadi. Ternyata Diablo ini menceritakan keagungan Rimuru. Sampai akhirnya Rain pun kena doktrin. Karena Rain udah kena doktrin, Diablo tuh menganggap kalau Rain tuh udah bertobat karena menyadari keagungan Rimuru. Rain bilang kalau dia tuh sekarang tuh penggemar Rimuru. Walaupun Gi adalah majikannya, tapi Rain tuh bakal ngasih bantuan ke Rimuru. Setelah mengobrol, Rimuru tuh memasang lingkaran sihir transfer dan dia pun pergi dari negara Leon. Seperti biasa, ketika Rimuru mau pergi, Leon berpesan ke Rimuru untuk jaga Chloe. Rimuru tentunya mengiyakan permintaan dari Leon. Setelah dari negara Leon, Rimuru mau keliling dalam mengunjungi negara lain. Dan negara pertama yang dikunjungi adalah negara Dwarf. Ketika sampai, Rimuru tuh disambut sama Gazel dan Agera. Agera ada di negara Dwarf. Alasannya, itu semua karena Agera tuh melatih Gazel. Agera adalah reinkarnasi dari kakek Hakuro. Jadi gaya pedang Gazel tuh sangat cocok dengan Agera. Gazel di sini meminta Rimuru untuk gak memperlakukannya secara formal. Gazel tuh mau Rimuru memperlakukannya sama seperti Rimuru memperlakukan Elmesia. Jadi istilahnya tuh kayak teman tanpa ada formalitas sebagai sesama pemimpin negara. Ketika di ruang tamu, Rimuru ceritain semua yang terjadi, termasuk pemasangan lingkaran sihir transfer dan Velzat yang telah didominasi sama Mikhail. Gazel di sini bilang kalau negaranya tuh saat ini nggak mungkin bisa banyak membantu.
Negaranya tuh nggak punya kesempatan untuk menang, apalagi kalau Vel'Zad menyerang. Walaupun gak punya kesempatan menang, tapi Gazel tuh tetap gak bakal biarin musuh untuk menghancurkan negaranya dengan mudah. Gazel di sini bertanya, apakah Rimuru tuh bisa menang dari Vel'Zad? Rimuru cuma bilang kalau dia tuh bakal berjuang untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Dalam hatinya, Rimuru ini masih belum tahu kekuatan dari musuh. Tapi kalau memang musuh terlalu kuat, Rimuru tuh bisa pastiin kalau dia bisa melarikan diri dari musuh. Rimuru tuh udah mikirin langkah-langkah selanjutnya kalau Rimuru kalah dan memilih kabur dari musuh. Yang jelas, strategi menang dan kalah tuh udah dipikirin sama Rimuru. Rimuru di sini minta izin untuk memasang alat sihir transfer kepada Gazel. Tentunya Gazel setuju untuk memasang alat itu. Di sini, Rimuru juga mau ngobrol tentang latihan berpedang Gazel bersama Agera. Gazel di sini nanya kalau dia mengasah teknik pedangnya, apakah bisa ngalahin para pengguna skill ultimate atau enggak. Rimuru bilang pengguna skill ultimate tuh cuma bisa dikalahin sama pengguna skill ultimate. Tapi Rimuru juga nggak bisa pungkiri kalau kemungkinan yang bukan pengguna skill ultimate bisa mengalahkan pengguna skill ultimate. Intinya bagi Rimuru, semuanya tuh berdasarkan tekad dan keinginan yang kuat. Rimuru bilang kalau Gazel bisa pakai senjata tingkat mitos, maka Gazel tuh bisa menyaingi pengguna skill ultimate. Ketika bilang senjata mitos, Gazel cuma melihat pedang tingkat legendaris miliknya. Pedangnya itu udah mati ketika adu pedang melawan Kondo. Rimuru bilang kalau Gazel tuh bisa ngasih pedangnya ke Kurobe. Kemungkinan Kurobe bisa memperbaiki pedang dari Gazel. Gazel di sini semangat karena ada kesempatan pedang legendarisnya tuh bener lagi. Rimuru dan yang lainnya masih mengobrol tentang kekuatan yang bisa melampaui skill ultimate. Gak lama, Rimuru melihat Rangga yang keluar dari bayangan, dan Rangga hanya mengangguk sambil menyimak percakapan tentang pembahasan skill ultimate. Bagi Rimuru, Rangga saat ini tuh terlihat sangat lucu. Rimuru di sini bilang, walaupun nanti Gazel bisa ngalahin pengguna skill ultimate, tapi kalau lawannya Vel'Zad, lebih baik Gazel tuh segera kabur. Mustahil bisa menang melawan Vel'Zad. Gazel bilang kalau dia tuh nggak bisa kabur demi negaranya. Rimuru di sini cuma berharap kalau Vel'Zad tuh nggak menyerang negara Duargon. Rimuru juga di sini nunjukin teknologi HP kepada Gazel. Teknologi HP-nya tuh hampir sama seperti di bumi. Jadi harus tahu nomor HP-nya dulu, baru bisa saling berhubungan. Intinya HP ini berguna untuk komunikasi. Setelah dari negara Duargon, Rimuru tuh menuju negara Farmenas. Negara Farmenas ini masih dalam perkembangan. Negara Farmenas bakal jadi negara penting kalau kereta sihir tuh udah beneran dijalanin. Tempest juga udah ngasih pinjem banyak uang ke negara Farmenas, tujuannya untuk pembangunan. Tanpa pembangunan yang bagus, negara Farmenas tuh nggak bakal berkembang. Ketika sampai di sana, Rimuru disambut sama Gadra yang memang tinggal di sana. Rimuru saat ini naik kereta yang udah disiapin sama Gadra. Gadra di sini ngasih info tentang rencana penobatan Masayuki sebagai kaisar. Sejauh ini rencana itu berjalan dengan lancar. Dengan dibantu Testarossa dan Felgreen, harusnya rencana itu bakal terus berjalan dengan lancar. Ketika sampai di kastil, Yomu dan Miuran tuh menyambut Rimuru. Seperti biasa, tujuan Rimuru di sini untuk ngasih tahu info tentang perang besar yang akan terjadi di masa depan. Tentunya, Rimuru juga di sini mau memasang lingkaran sihir transfer. Rimuru dan yang lainnya akhirnya mengobrol. Rimuru di sini nggak pernah berharap negara Farmenas tuh ikut berperang. Jadi Rimuru lebih memprioritaskan cara mengevakuasi warga Farmenas. Seenggaknya, hal itu dilakuin biar gak banyak korban. Bagi Rimuru, kehilangan negara tuh gak masalah. Karena negara bisa dibangun ulang selama ada sumber daya manusia. Makanya Rimuru mau meminimalkan jumlah korban dalam perang besar nantinya. Rimuru juga saat ini berkeliling ke berbagai tempat di negara Farmenas. Rimuru melihat-lihat konstruksi dari negara Farmenas. Rimuru juga melihat latihan tentara negara Farmenas. Diketahuilah kalau ternyata saat ini Grusius dilatih sama Razen. Tapi di sini ternyata kekuatan Razen tuh nggak ada apa-apanya dibandingin sama Gadra. Razen tuh seperti bayi di hadapan kekuatan dari Gadra. Rimuru dan yang lainnya pun mendatangi tempat Gadra. Di sana terjadi latih tanding antara Rangga melawan Grigori. Tentunya Rangga tuh dengan mudah mengalahkan Grigori. Melihat semua yang terjadi, diputuskanlah bahwa Sare dan Grigori akan dibawa ke Tempest untuk melakukan pelatihan supaya mereka tuh menjadi semakin kuat.
Grigori ini adalah tipe pria yang punya mobilitas. Dia tuh jago pakai senjata halberd maupun tangan kosong. Grigori juga, dia tuh punya kelas Sage dan IP Grigori tuh sebesar 400.000. Kalau Grigori terus diasah, maka Grigori ini punya potensi yang hebat. Sedangkan untuk Sare, dia tuh lebih kuat lagi. IP-nya tuh udah sampai 1 juta. Sare ini punya skill unik yang gila, yang namanya adalah The All Knowing One. Dengan skill itu, Sare bisa mengenali dan menguasai kemampuan lawan hanya dengan sekali lihat. Dan Sare ini sekarang tuh dilatih sama Razen. Oh ya, untuk IP Gadra, saat ini Gadra tuh IP-nya udah mencapai 1,1 juta. Dan Gadra punya skill ultimate gift Grimoire. Gadra ini pernah bertarung melawan Sare, tapi ternyata Sare kalah. Kemungkinan Sare kalah karena Gadra ini punya skill ultimate gift yang kekuatannya nggak mungkin ditiru sama Sare. Rimuru saat ini mengobrol sama Benimaru untuk mempersiapkan latihan buat Grimoire dan Sare. Di sini juga, Rimuru tuh nanya ke Benimaru tentang latihan Carrion dan Frey. Berkat latihan di Tempest, Ciel bisa mengetahui IP Carrion dan Frey. IP Carrion ini sebesar 2,7 juta, sedangkan Frey punya IP sebesar 1,9 juta. Di sini, Rimuru tuh nanya ke Benimaru tentang seberapa kuat Carrion. Benimaru bilang, latihan pertama Carrion tuh adalah melawan Benimaru. Benimaru ternyata menantang Carrion. Alasannya, karena di masa lalu, tepatnya saat Benimaru pergi ke negara Yurazania, saat itu Benimaru tuh bukanlah tandingannya Carrion. Makanya Benimaru menantang Carrion lagi untuk melihat siapa yang lebih kuat saat ini. Dan hasilnya, ketika keduanya bertarung serius, Benimaru bilang kalau dia tuh menang tipis. Di sini, Ciel jelasin cerita pertarungan Benimaru melawan Carrion. Jadi Carrion tuh bergerak duluan, dan dia tuh menyerang Benimaru dengan Burst Roar. Burst Roar adalah meriam cahaya. Saat itu, Benimaru merinding, dan dia tuh ngerasa kalau serangan itu sangat berbahaya. Benimaru pun pakai kemampuan Hit Haze, sehingga Benimaru bisa mencegah serangan apapun untuk mengenainya. Benimaru tuh beruntung punya skill ultimate dan dia bisa pakai kemampuannya untuk menghindari serangan dahsyat Carrion. Serangan Carrion itu sangat cepat dan hampir sama cepat dengan serangan dari Felgreen, tapi Benimaru tuh bisa menahannya berkat skill ultimate. Singkatnya Benimaru lah yang menang. Rimuru di sini lanjutin diskusi dan dia tuh nanya ke Benimaru apakah Benimaru melawan Frey. Benimaru bilang Frey menolak bertarung setelah melihat pertarungan Benimaru melawan Carrion. Frey adalah tipe orang yang gak mau buang-buang waktu dalam melawan orang yang lebih kuat darinya. Di sini diketahui juga, ternyata Carrion juga berhasil mengalahkan gerombolan pasukannya Adalman. Rimuru kaget karena Carrion tuh bisa mengalahkan Adalman, padahal Carrion tuh gak punya skill ultimate. Ciel bilang, kalau kemauan dan keinginan Carrion sangat kuat, makanya Carrion tuh bisa mengalahkan Adalman walaupun gak punya skill ultimate. Lawan Carrion selanjutnya tuh adalah Kumara. Pertarungannya tuh sangat sengit. Seperti biasa, ketika di awal, Carrion tuh langsung pakai skill Burst Roar. Saat itu, Kumara berusaha menghindar ke atas, tapi ternyata kakinya tuh tetap kena. Kumara pun fokus menyembuhkan dirinya. Setelah sembuh, Kumara ini menukik dari atas ke bawah. Carrion memusatkan sihirnya kepada senjatanya. Saat itu, Kumara tuh terlihat berhasil menghancurkan senjata Carrion. Saat Kumara yakin kalau dia tuh udah menang, tiba-tiba pecahan senjata Carrion berubah jadi partikel dan akhirnya menembus tubuh Kumara dari belakang. Senjata Carrion tuh nggak rusak, tapi memang kekuatannya tuh kayak gitu. Dan Kumara pun akhirnya dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan Kumara, Carrion pun menghadapi Zegion. Dan hasilnya adalah instant kill dari Zegion. Carrion kalah seketika. Setelah nanya tentang Carrion, Rimuru juga nanya tentang latihan Frey kepada Benimaru. Benimaru bilang kalau Frey tuh ngalahin tim Adalman dengan mudah. Cakar dari Frey tuh sangat berbahaya. Kalau Frey udah nangkep orang pakai cakarnya, maka Frey tuh bisa memblokir semua skill dan sihir orang itu. Intinya, tim Adalman gak berkutik di hadapan Frey. Selanjutnya Frey tuh melawan Kumara. Pertarungan mereka tuh seimbang. Pertarungan mereka berlangsung 3 hari. Keduanya saling jual beli serangan, tapi pada akhirnya yang menang adalah Frey. Selanjutnya Frey tuh melawan Apito, jadi Frey gak melawan Zegion.
Dan hasilnya tuh udah jelas, Frey menang telak dalam pertarungan udara. Setelah mendengar cerita Benimaru, Rimuru sekali lagi mau nitip Sare dan Grigori kepada Benimaru untuk diawasi latihannya. Rimuru di sini penasaran apakah mereka tuh bisa melewati tim Adalman atau enggak. Setelah mengobrol, saat ini Rimuru menuju kerajaan Brumun. Rimuru mau bertemu sama Mayor Mels. Rimuru dan Soe pakai jas untuk ketemu sama Mayor Mels di perusahaan. Semua orang terkagum-kagum sama ketampanan Rimuru dan Soe. Rimuru saat ini mendatangi resepsionis dan dia tuh minta bertemu sama Mayor Mels. Resepsionis di sini pucat ketika mendengar nama Rimuru dan dia tuh langsung buru-buru menghubungi Mayor Mels. Gak lama datang pria yang terlihat seperti orang penting. Namanya adalah Gabana. Gabana ini bilang banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai orang terkenal dan banyak orang yang ingin bertemu sama Mayor Mels, tapi sebenarnya dia tuh bukanlah orang yang penting. Intinya di sini Gabana ini merendahkan Rimuru dan menganggap kalau Rimuru itu adalah orang yang so penting. Soe di sini mau bantai orang itu, tapi dihentikan Rimuru. Resepsionis itu bilang kalau orang di hadapan Gabana tuh benar-benar Rimuru. Resepsionis tuh pernah melihat foto Rimuru dipajang di ruangan Mayor Mels. Gabana di sini tuh nggak percaya kalau di depannya Rimuru. Bagi Gabana, Rimuru ini adalah Demon Lord yang menguasai wilayah, jadi nggak mungkin cuma bawa satu pengawal. Resepsionis tuh di sini bilang kalau di depannya tuh benar-benar Rimuru. Resepsionis tuh sangat yakin kalau itu Rimuru. Gabana di sini menangis dan dia tuh nggak ngerti kenapa Demon Lord tuh dengan nyantai malah bertanya kepada resepsionis tentang keberadaan Mayor Mels. Harusnya nggak usah kayak gitu. Rimuru di sini ngerasa kasihan karena Gabana menangis atas perilaku nggak sopannya ke Rimuru. Rimuru bilang kalau dia tuh akan melupakan apa yang telah terjadi, jadi anggap aja nggak terjadi apa-apa. Gabana di sini berterima kasih pada Rimuru. Singkatnya Rimuru ini bertemu sama Mayor Mels. Di sini Rimuru mempertanyakan kepada Mayor Mels tentang memajang foto Rimuru di ruangannya. Mayor Mels bilang gambar itu didapat dari pasar gelap. Mayor Mels itu nggak tahu siapa pembuatnya, dicari pun sangat susah. Mayor Mels beralasan kalau dia tuh sengaja beli gambar itu. Tujuannya supaya nggak ada orang lain yang mengambil karena identitas pelukisnya tuh nggak jelas. Rimuru di sini meminta lukisan itu. Rimuru mau menyitanya, tapi Mayor Mels tuh nggak mau. Rimuru di sini bilang kalau dia tuh bakal bayar lukisan tersebut. Yang jelas Rimuru tuh nggak mau kalau lukisannya dipajang. Mayor Mels di sini sedih karena dia tuh memang pengen memajang gambar Rimuru. Soe di sini ngasih gambar slime kepada Mayor Mels. Rimuru heran kenapa Soe itu punya gambar itu. Soe bilang kalau dia tuh menyita gambar dari seseorang. Soe juga ngasih tahu kalau Diablo tuh punya gambar yang sama. Rimuru di sini kesal karena orang-orang tuh punya gambar dirinya. Setelah pembahasan tentang lukisan, pembahasan serius pun dimulai. Intinya semua rencana Rimuru dan Mayor Mels semuanya tuh berjalan dengan baik. Mereka berhasil mengambil alih organisasi gelap satu persatu. Mereka juga udah dapat banyak kepercayaan dari masyarakat dan sekarang juga banyak bangsawan yang mau bergabung sama mereka. Mayor Mels bilang kerja Feriat sangat bagus. Rencana mereka tuh bisa berhasil berkat kerja keras dari Feriat. Walaupun gitu, Rimuru masih mau memperluas organisasi perdagangan miliknya supaya menjadi semakin besar. Setelah dengerin laporan-laporan dari Mayor Mels tentang rencana bisnis, sekarang tiba saatnya untuk pesta yang diadain sama perusahaan. Mayor Mels telah mengundang bangsawan dari seluruh dunia dan dia tuh mau jadiin Rimuru sebagai pusat perhatiannya. Ketika di pesta, Rimuru mempertanyakan kombinasi aneh dari setiap makanan-makanan yang ada di pesta. Mayor Mels bilang hal itu nggak masalah, makanan adalah bagian dari bisnis. Ketika lagi di pesta, tiba-tiba Feriat menyapa Rimuru. Rimuru bilang kalau dia tuh senang dengan kerja keras dari Feriat. Rimuru mau kalau Feriat terus mensupport bisnis Mayor Mels. Pesta pun akhirnya dimulai. Mayor Mels menyapa para tamu dan dia juga tentunya berpidato. Ketika berpidato, para bangsawan di pesta tuh jadi berisik. Mereka semua tuh pengen kerjasama dengan bisnis yang udah dibangun sama Rimuru. Mereka mau ikut andil dalam bisnis yang ada. Gabana di sini menghentikan keributan para bangsawan. Gabana bilang para bangsawan harus bersabar dan tenang, gak perlu terburu-buru. Rimuru di sini kagum sama kerja Gabana yang bisa dengan cepat mengatasi situasi yang gak terkendali.
Rimuru saat ini jalan-jalan di pesta dan ternyata dia tuh melihat Hinata pakai gaun. Rimuru terkesima sama kecantikannya Hinata. Gaun Hinata tuh sangat cocok dengan Hinata yang cantik. Di sini, Rimuru tuh minta Seal untuk merekam gambar Hinata, tapi Seal selalu menolak dengan berbagai alasan yang menurut Rimuru tuh nggak masuk akal. Rimuru pun mendekati Hinata dan dia menyapa Hinata. Rimuru di sini memuji kecantikan Hinata yang memakai gaun. Rimuru di sini nanya, kenapa Hinata tuh memakai gaun yang sangat agresif. Di sini respon Hinata terlihat sedih. Rimuru langsung minta maaf, tapi mata Rimuru tuh jelalatan. Hinata bilang, kalau Rimuru terus jelalatan, maka Hinata tuh bakal membunuh Rimuru. Hinata bilang, kalau dia tuh dipaksa sama Ruminas untuk pakai gaun. Rimuru bilang, kalau dia tuh sangat setuju dengan Ruminas. Hinata tuh sangat cantik pakai gaun, dan Hinata sangat cocok. Rimuru melihat pipi Hinata memerah. Besoknya di siang hari, diadainlah sebuah pertemuan. 5 orang pertama yang berkumpul adalah orang-orang yang mendukung organisasi buatan Rimuru, yaitu Four Nation. Orang-orangnya tuh adalah Rimuru, Gazelle, Yomu, Miuran, dan Raja Drum. Selanjutnya ada Mayor Mels, lalu ada Hinata yang mewakili Gereja Barat. Ada juga anggota Dewan Bangsa Barat, salah satunya bernama Lester. Dan sisanya tuh anggota-anggota terpilih dari berbagai negara. Di sini, Xian tuh berperan sebagai moderator untuk memimpin jalannya pertemuan. Xian jelasin kalau Rimuru tuh berhasil meruntuhkan kekaisaran, tapi ternyata masalah tuh belum selesai. Muncul musuh baru yang bernama Mikhail. Mikhail ini adalah pemimpin para malaikat. Jadi perang Tenma yang rutin terjadi selama 500 tahun sekali, kemungkinan tuh bakal segera terjadi. Rimuru juga di sini nambahin bahwa tujuan musuh tuh sebenarnya adalah membangkitkan Veldanava, tapi Rimuru bilang kalau dia tuh nggak tahu kapan musuh akan bergerak. Entah itu besok, minggu depan, beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade. Rimuru bilang kalau dia mau orang-orang tuh menghargai setiap kehidupan yang mereka punya. Dan orang-orang tuh harus siap jika Mikhail tuh tiba-tiba bergerak dan mulai menyerang. Rimuru di sini berharap kerjasama dari orang-orang berbagai negara. Hinata di sini teriak dan bilang kalau Gereja Barat tuh akan mendukung penuh Rimuru. Lester juga di sini bilang kalau anggota Dewan Barat juga akan mendukung Rimuru. Semua pembangunan yang terjadi di negara barat memang bertujuan untuk mengantisipasi perang Tenma yang rutin terjadi. Lester di sini bilang, sebaiknya orang-orang dari berbagai negara mempersiapkan rakyatnya untuk latihan evakuasi. Tujuannya untuk meminimalisir jumlah korban. Kalau nggak latihan, bisa aja korbannya bakal banyak. Di sini juga, para dewan tuh memuja gaya kepemimpinan Testarossa. Bagi para dewan, Testarossa tuh sangat hebat dalam hal diplomatik. Walaupun sebenarnya para dewan tuh takut karena nggak bisa ngalahin Testarossa, tapi di sisi lain para dewan juga mengakui keahliannya Testarossa. Rimuru juga di sini ngasih tahu info dari Testarossa. Rimuru bilang, Kekaisaran Timur tuh telah memilih kaisar yang baru, yaitu Masayuki. Dan kaisar tuh mau menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa barat. Dan kaisar juga mau bergabung menjadi anggota dewan. Semua orang di sini tuh terkejut. Hinata di sini kesal karena Rimuru tuh ngomong hal sepenting itu dengan sangat sepele. Rimuru bilang kalau Tempest tuh menang perang melawan kekaisaran dan sekarang Tempest tuh mau menjalin kerjasama dengan kekaisaran. Hal itu juga tentunya akan menguntungkan bangsa barat kalau bangsa barat mau bekerja sama-sama kekaisaran. Hinata bilang kekaisaran udah dari zaman dulu selalu menganggap kalau bangsa barat adalah musuhnya. Jadi akan sangat sulit kalau harus bekerja sama dengan kekaisaran. Lester di sini mau info detail tentang kekaisaran kepada Rimuru. Dan Lester juga penasaran dengan nama Masayuki. Lester menduga Masayuki yang dimaksud adalah pahlawan. Rimuru di sini jelasin tentang kekaisaran yang baru. Dan tentunya juga dijelasin kalau kaisar yang baru adalah Masayuki sang pahlawan. Mendengar Masayuki sang pahlawan, semua orang yang hadir tepuk tangan. Mereka tuh memuja Masayuki. Dan kalau yang jadi kaisarnya adalah Masayuki, maka mereka tuh gak akan ragu untuk kerjasama dengan kekaisaran. Bagi mereka, Masayuki itu adalah pahlawan. Jadi kekaisaran di tangan Masayuki gak akan menimbulkan peperangan. Mereka tuh senang karena perang dengan kekaisaran tuh benar-benar akan berakhir. Mereka semua tuh masih gak nyangka kalau ternyata Masayuki tuh sampai bergerak untuk mengambil alih kekaisaran. Rimuru bilang, untuk lebih detailnya, orang-orang tuh sebaiknya bertanya dan bernegosiasi langsung dengan Masayuki. Rimuru di sini nggak nyangka ternyata Masayuki itu benar-benar sangat populer dan sangat dipuja.
5 bulan kemudian, Rimuru tuh terus berhubungan sama Dino. Dan Rimuru tuh terus menanyakan apakah Mikhail udah bangun atau belum. Dino di sini bilang kalau dia tuh punya banyak laporan, tapi dia tuh bingung mau mulai dari mana. Rimuru pun mendengarkan dengan seksama apa yang diinfokan sama Dino. Dan akhirnya kehidupan yang damai pun berakhir. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.